Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudara sekalian di mana saja saudara berada. Saya berharap saudara semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Jumpa lagi bersama saya dalam acara penyegaran rohani di mana saya akan berbagi dengan saudara melalui firman Tuhan yang pastinya akan memberkati saudara-saudara semua. Baik, mari siapkan hati untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, dan kita akan awali dengan menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan. Doa saya, pujian ini menjadi persembahan yang menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mujizat-Mu kami alami sekarang ini, di saat kami datang menyembah Engkau dan bersama-sama kami nyatakan Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kini saatnya kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang berharga Tuhan berikan kepada kami untuk bersekutu denganmu. Dan kini saatnya kami akan menerima firman kebenaran-Mu yang menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Tuhan, kuduskan hati kami, pikiran kami, dan seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema dari renungan singkat yang akan saya sampaikan buat kita semua di kesempatan ini adalah dari, oleh, dan untuk Tuhan. Sekali lagi, tema kita adalah dari, oleh, dan untuk Tuhan. Ayat bacaan terdapat dalam Roma pasal 11 ayat 36 yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia
dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks ayat ini adalah tentang karya keselamatan Allah, baik bagi bangsa Israel maupun bagi bangsa-bangsa lain, termasuk bagi saudara dan saya, di mana Allah melalui hikmatnya dan keputusan-keputusannya yang tak terpahami oleh manusia, Ia oleh kasih karunia-Nya mengambil inisiatif untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan menariknya, penjelasan Rasul Paulus di dalam Roma 11 ini diakhiri dengan sebuah pernyataan yang sangat hebat di ayat 36. Saya ulangi ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Luar biasa. Nah, saudara sekalian, ayat ini memuat 3 kebenaran paling prinsip yang tidak boleh kita abaikan. Dan 3 kebenaran inilah yang akan saya sampaikan kepada kita sekalian pada kesempatan ini. Yang pertama, segala sesuatu adalah dari Dia. Saya ulangi, segala sesuatu adalah dari Dia. Saudara, frasa ini menunjukkan bahwa Allah adalah penyebab utama. Dialah pencipta dan sumber dari segala sesuatu yang ada, baik di sorga maupun yang di bumi, terutama hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan kita. Semuanya bersumber dari Tuhan. Lebih jauh, frasa segala sesuatu adalah dari Dia mengharuskan kita untuk sadar dan mengerti bahwasanya hidup kita dan apa yang kita miliki saat ini bukan berasal dari diri kita, melainkan dari Tuhan. Napas hidup, kesehatan, keluarga yang baik, makan dan minum yang cukup, rumah dan fasilitas, pendidikan, pengetahuan, gelar, jabatan, pekerjaan, dan seterusnya adalah pemberian Tuhan bagi kita. Yakobus 1 ayat 17 Alkitab berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sadarlah bahwa kita lahir tanpa memiliki apa-apa dan kita bukanlah siapa-siapa. Kita hanyalah ciptaan semata. Jika kita ada sampai saat ini dan masih menikmati semua yang baik, sadarlah bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu, jangan ada yang berkata semua karena saya atau semua milik saya. Sebab kita bukanlah sumber, kita bukanlah pencipta, penyebab pertama dan utama. Kita bukanlah pemilik dari semua yang ada pada kita, melainkan Tuhan. Kita hanya dipercaya untuk mengelola milik Tuhan. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan dan kelolalah semua yang Tuhan berikan kepada kita secara bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan jangan lupa, andalkan Tuhan selalu dalam hidup. Sebab Tuhanlah sumber segalanya bagi kita. Kebenaran yang kedua ada pada frasa dan oleh Dia. Perhatikan frasa dan oleh Dia. Arti dari frasa ini adalah melalui Dia atau melalui Tuhan Yesuslah semua yang diberikan Allah dapat kita terima dan kita nikmati. Frasa ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa Allah sang pemberi segalanya itu berperan menjadikan semua yang diberikannya kepada kita menjadi bermanfaat. Dalam konteks keselamatan,
dapat dipahami bahwa Tuhanlah yang memberikan sekaligus mengerjakan keselamatan itu melalui Kristus bagi kita. 1 Korintus 8 ayat 6 Alkitab berkata, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Luar biasa. Nah, saudara sekalian, Tuhan yang memberi hidup kepada kita, Dia jugalah yang mengerjakan kehidupan itu di dalam kita. Jika saya analogikan, maka kira-kira seperti ini. Makanan adalah pemberian Tuhan. Jelasnya begitu. Dan oleh Tuhan jugalah makanan itu menjadi bermanfaat bagi tubuh kita melalui proses metabolisme tubuh yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh Tuhan. Tuhan yang memberi kita berkat. Melalui Yesus kita menerima berkat itu. Dan Tuhan jugalah yang menjadikan berkat itu bermanfaat bagi kita. Jadi semuanya hanya karena Tuhan. Tanpa Tuhan, semua tidak ada gunanya. Sebab apa artinya semua yang kita miliki jika tanpa Tuhan? Saudara, kenyataan menunjukkan bahwa ada banyak orang yang memiliki makanan dan minuman yang cukup, bahkan melimpah, tapi tidak sehat tubuhnya. Ada orang yang mampu membeli obat yang mahal, tapi tidak sembuh-sembuh dari penyakit yang dideritanya. Sementara ada juga yang lain yang memiliki fasilitas yang mewah, tapi tidak punya damai sejahtera dan tidak punya kesempatan untuk menikmatinya. Jadi apa arti semua yang kita miliki itu jika tanpa Tuhan? Kisah Rasul pasal 17 ayat 28 Alkitab berkata, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Mazmur 127, di sana Alkitab juga berkata, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah para penjaga atau para pengawal berjaga-jaga. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kebenaran yang ketiga terdapat pada frasa dan kepada Dia. Frasa ini mengingatkan kita bahwa semua yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, tujuan akhirnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dari, oleh, dan untuk Tuhan. Berawal dari Tuhan dan berakhir kepada Tuhan. Dalam konteks keselamatan, Tuhan menghendaki supaya setiap orang yang ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan dapat hidup bagi Tuhan dan menjadi alat kemuliaannya. Sebab Wahyu 4 ayat 11 Alkitab berkata bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk dirinya. Dengan demikian maka dapatlah dipahami bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, baik hidup, pendidikan, karir, pekerjaan, pangkat, uang, aset, keluarga yang baik, dan lain-lain sebagainya, bukan semata-mata untuk kepentingan kita. Melainkan yang terutama adalah untuk kemuliaan Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa bagian Alkitab. Misalnya, Yesaya 43 ayat 7 berkata, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Garis bawahi yang kuciptakan untuk kemuliaanku.
Mazmur 150 ayat 6. Alkitab berkata, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Garis bawahi kalimat, segala yang bernapas memuji Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20 Alkitab berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Garis bawahi kalimat, muliakanlah Allah dengan tubuh. Amsal 3 ayat 9 Alkitab berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Jadi jelas di sini bahwa semua yang Tuhan karuniakan kepada kita harus untuk kemuliaan Tuhan. Inilah 3 kebenaran yang paling prinsip yang harus kita mengerti dan kita lakukan dalam hidup ini. Ingat, segala sesuatu bersumber dari Tuhan, Sang Pencipta, penguasa yang berdaulat. Dan melalui Dia, dan akhirnya semuanya bagi kepentingan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Baik saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini saatnya saya ajak kita untuk satu hati, satu iman, untuk berdoa. Dan khusus bagi saudara-saudara yang mungkin punya pergumulan, punya masalah, punya tantangan, punya kesulitan dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau apa saja, mari arahkan hati iman kepada Tuhan dan kita berdoa, sebab kita percaya bahwa Tuhanlah jawaban bagi kita semua. Tuhanlah sumber dari segala yang kita perlukan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan beri kami kesempatan berharga ini untuk mendengar firman Tuhan. Dan kami bersyukur karena melalui firman Tuhan kami disadarkan hari ini untuk mengerti bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa kami ya Tuhan, Tuhan mampukan kami untuk kami bisa menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Tak lupa kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami masalah, tantangan, dan kesulitan, baik dalam hidup pribadi mereka, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, atau pergumulan dalam hal apa saja. Saat ini kami berdoa, Tuhan, lawat setiap mereka dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu. Jawab setiap pergumulan mereka, karena Engkaulah jawaban bagi kami semua. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan buat kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini perjumpaan kita. Dan jangan lupa ikuti terus acara penyegaran rohani ini melalui channel YouTube kami di Penyegaran Rohani FDL. Dan jika saudara diberkati, kami berharap saudara bisa share atau bagikan sebanyak-banyaknya kepada siapa saja, agar orang lain pun bisa diberkati melalui acara ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.